Apa yang dapat kita pelajari dari hidup Hana? Semua kita pasti mengalami masalah. Sama seperti Hana juga mengalami masalah. Marilah kita membaca dari Alkitab dalam 1 Samuel 1 ayat 2-7. Dan melihat apakah yang dapat kita pelajari dari hidup Hana saat ia berada di dalam masalahnya. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Jadi Hana memiliki pergumulan untuk mempunyai anak. Hana memiliki kerinduan untuk memiliki keturunan. Dan Hana sungguh-sungguh membutuhkan mujizat agar hal itu dapat terjadi. Mungkin kita juga ada yang sedang dalam pergumulan, atau memiliki kerinduan, atau membutuhkan mujizat Tuhan dalam hidup kita, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kita perlu belajar dari kisah mengenai Hana. Apakah hal-hal baik yang dia lakukan? Juga mungkin ada hal-hal yang tidak baik agar jangan kita lakukan. Yang pertama, mari mendekat kepada Tuhan. Hana pergi ke rumah Tuhan, di mana ini berarti Hana mencari Tuhan. Ia tetap beribadah. Marilah kita juga tetap mencari Tuhan dan tetap beribadah kepada Tuhan. Janganlah kita berhenti percaya kepada Tuhan. Janganlah kita justru melarikan diri dari Tuhan Yesus. Justru kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus. Ingatlah 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan Yesus setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Yakobus 4 ayat 8 juga berkata, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita menjadi seorang anak Tuhan yang tidak dapat dialihkan dari Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi di sepanjang tahun 2020 ini, kiranya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia bukan membuat kita semakin melupakan Tuhan, justru membuat kita semakin mendekat kepada Tuhan Yesus, semakin mengandalkan Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin bersandar kepada kuasa Tuhan Yesus saja. Mazmur 112 ayat 1-2 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setan mau mengalihkan pandangan kita dari Tuhan. Setan mau membuat kita putus asa. Setan mau membuat kita sibuk berusaha dengan kekuatan sendiri dan melupakan Tuhan yang adalah satu-satunya sumber pertolongan kita yang sejati. Janganlah kita mau dialihkan oleh setan. Hana tidak mempunyai anak. Dia dapat saja tidak mau ikut ke rumah Tuhan di Silo dan memilih tetap tinggal di rumah, memilih untuk tinggal dalam depresinya, atau memilih untuk menyibukkan dirinya dengan bekerja siang dan malam. Tetapi Hana tidak berlaku demikian.
Dia terus datang ke rumah Tuhan di Silo. Silo adalah tempat di mana orang datang untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Mungkin di saat ini kita juga memiliki masalah yang sangat berat, atau orang yang kita kasihi ada di dalam masalah. Maka mari tetapkan hati untuk tidak menyerah, tetapi mari kita meneladani Hana, yakni kita terus mendekat kepada Tuhan Yesus dan mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber pertolongan kita. Yang kedua, mari ingat kebaikan Tuhan dan bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kita miliki. 1 Samuel 1 ayat 5 dan 8 berkata, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suami Hana sangat mengasihi dia. Ayat-ayat tadi menjelaskan betapa suaminya menyatakan kasihnya kepada Hana. Tetapi Hana sepertinya tidak mengingat itu semua. Dia menangis dan tidak mau makan karena madunya menyakiti hatinya. Itu saja yang diingatnya. Janganlah hal ini kita ikuti. Ketika kita dalam masalah yang berat, kita perlu memiliki perspektif atau cara berpikir yang benar. Jangan seluruh kehidupan kita dikacaukan oleh satu masalah tersebut. Masih banyak kebaikan Tuhan di sekeliling kita. Mari kita belajar mengingat kebaikan Tuhan dan menghitung berkat Tuhan. Mazmur 103 ayat 2-5 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mungkin memang kita memiliki masalah besar, namun masih banyak kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakannya bagi hidup kita. Pilihlah untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk bersyukur atas semua berkat-berkat Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita semua telah mengalami mujizat Tuhan yang terbesar, yakni keselamatan jiwa kita. Apalagi di bulan Natal seperti sekarang ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia dan mati di Golgota untuk menebus kita dari semua dosa kita. Selain itu, kita juga pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ada doa kita yang sudah dijawab Tuhan. Mungkin kita pernah disembuhkan atau dibebaskan dari ikatan kebiasaan buruk atau hal-hal lainnya. Semua hal itu cukup untuk selalu membuat kita bersyukur setiap hari, walau kita masih di tengah masalah. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dahulu Ia telah menolong kita, Ia pasti akan menolong kita lagi. Dan yang terutama, biarlah kita selalu mengingat kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita, di mana kita tidak perlu lagi dihukum di neraka oleh karena dosa kita, tetapi kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, dan kita memiliki hidup yang kekal di sorga. Jadi marilah sejak sekarang ini, apapun persoalan yang kita hadapi, kita memilih untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, mari sungguh-sungguh berdoa. 1 Samuel 1 ayat 10 menuliskan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, bahkan dia sampai menangis. Kita pun perlu berdoa dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang benar-benar percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Hana berdoa dengan jujur, bahkan dia menangis. Kita tidak perlu merasa malu
Jika kita sampai menangis di dalam doa kita, Tuhan Yesus mengerti doa yang seperti itu. Tuhan Yesus juga pernah berdoa dengan ratap tangis. Ibrani 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kebanyakan masalah yang kita hadapi akarnya adalah persoalan rohani yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan doa yang sungguh-sungguh. Saat kita tekun berdoa, maka Tuhan pasti menjawab dan dapat terjadi penerobosan. Mungkin selama ini kita sudah mengupayakan jalan keluar dengan segala macam cara kecuali berdoa, dan ternyata belum berhasil juga. Marilah kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus di dalam kita akan memimpin kita berdoa. Mari selalu berdoa dengan iman yang teguh. Markus 11 ayat 24 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Janganlah berhenti berdoa, walau kelihatannya keadaan kita bertambah buruk. Sama seperti yang terjadi kepada Hana. Setelah dia tidak mempunyai anak dalam waktu yang lama, dan ia berharap mendapatkan anak, tetapi justru di tengah-tengah situasi itu, suaminya menikahi perempuan lain, dan perempuan itu melahirkan anak untuk suaminya. Namun Hana tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika dalam kehidupan kita sepertinya keadaan bertambah buruk, janganlah kita berhenti berdoa. Mari kita tetap berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan iman kepada Tuhan. Tuhan akan memelihara kita dalam setiap musim kehidupan kita, dan pertolongannya kepada kita akan tepat pada waktunya. Amin. Yang keempat, mari miliki hati yang suka berkorban kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 11 menuliskan, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana benar-benar patut diteladani. Hana tidak hanya berdoa, dia bernazar karena hatinya mau berkorban untuk Tuhan. Hana bahkan berkorban yang terbaik, yakni memberikan anak yang dirindukannya kepada Tuhan. Apa yang paling berharga baginya, justru itulah yang dia berikan kepada Tuhan. Bila seseorang berkorban, maka itu berarti dia sedang menabur. Saat kita sudah menabur, maka kelak akan ada tuaian. Tetapi bila tidak ada taburan, maka tidak akan ada tuaian. Hana kemudian benar-benar membayar nazarnya kepada Tuhan. Mari kita membaca 1 Samuel 1 ayat 22 sampai 28. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan.
Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana bernazar memberikan anaknya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Tuhan memberikan anak kepadanya. Hana kemudian membayar nazarnya, dan Tuhan memberikan lagi anak, bahkan berganda-ganda kepada Hana yang dulunya mandul. 1 Samuel 2 ayat 21 menuliskan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Luar biasa prinsip kerajaan sorga. Kita tidak akan bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Tuhan selalu suka memberi kepada kita, membalaskan dengan berlipat ganda. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Hana membuat ukuran yang sangat baik. Dia berikan yang terbaik. Tuhan mengukurkan yang terbaik pula kepadanya. Biarlah kita juga demikian. Apalagi di bulan Natal, kita diingatkan bahwa Bapa di sorga telah memberikan pemberian terbaik, yakni anaknya yang tunggal untuk keselamatan kita. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Marilah kita sebagai anak-anak Bapa di sorga juga suka memberikan yang terbaik. Mari kita berikan hati kita, seluruh hidup kita, untuk selalu mengasihinya dan mempermuliakan namanya. Amin. Yang kelima, mari suka memuji Tuhan dan tetap setia mengikut Tuhan. Setelah Hana mendapatkan Samuel, dia tetap pergi ke rumah Tuhan. Dia bahkan mengantarkan baju Samuel, dan terutama dia memuji-muji Tuhan. Hana memiliki lagu pujian bagi Tuhan. Mari kita membaca 1 Samuel 2 ayat 1-2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Sebenarnya pujian Hana ini dapat terus kita baca sampai 1 Samuel 2 ayat 10. Inilah yang harus kita lakukan juga setelah kita menerima mujizat dan setelah Tuhan menjawab doa kita. Mari kita memuji Tuhan dan tetap setia mengikut Tuhan. Janganlah biarkan berkat kita membuat kita lupa akan Tuhan, lupa untuk bersyukur, dan membuat kita sombong dan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Marilah semua kita tetap setia mengikut Tuhan, baik dalam masalah juga di dalam berkat melimpah. Biarlah tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Amsal 19 ayat 22a berkata, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Hana menyerahkan anaknya Samuel menjadi hamba Tuhan. Dia mengerti hidup anaknya akan berbeda dengan anak-anak lainnya. Dia menolong anaknya. Dia mendukung anaknya Samuel agar sampai pada rencana Tuhan dalam hidupnya. 1 Samuel 2 ayat 19 menuliskan, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya
apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Hana tetap setia mengikut Tuhan dengan mendukung anaknya yang telah diberikannya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kita tahu bahwa Samuel kemudian menjadi nabi Tuhan yang sangat luar biasa. Ia memberkati kehidupan bangsa Israel pada zamannya. Dan itu semua tidak lepas dari ibunya Hana. Marilah kita mempelajari hal-hal yang baik dari kehidupan Hana. Kiranya hidup kita, bahkan kehidupan generasi penerus kita, dapat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Amin. Selamat Natal dan Tahun Baru 2021.